Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada room Zoom hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Rahmat Riyadi, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di sekolah dasar, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah berkenan untuk menonton video ini. Saya, Nabila Isri Amelia Miranti, dengan NIM 2001540, selaku moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Adila Fauzia. Silakan, Adila. Baik, perkenalkan nama saya Adila Fauzia dengan NIM 2003242. Selanjutnya ada Ajeng. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Maria Widawati dengan NIM 2006931. Selanjutnya Eva. Perkenalkan, nama saya Eva Herlina dengan NIM 2007501. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai analisis konsep dan profil perkembangan emosi. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama, yang akan dibawakan oleh Adila. Baik, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai emosi. Pertama-tama, membahas mengenai pengertian emosi. Yang pertama, menurut Crow and Crow, pada tahun 1958, emosi adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Sedangkan menurut Sudarsono pada tahun 1993, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk atau perilaku tertentu. Yang terakhir yaitu menurut Robert Plutchik, dalam Darwin 2006 mengategorikan emosi ke dalam beberapa segmen. Bersifat positif dan negatif, emosi primer dan campuran, banyak yang bergerak ke kutub yang berlawanan, dan yang terakhir yaitu intensitasnya bervariasi. Next. Lalu ada teori-teori tentang proses terjadinya emosi. Yang pertama, teori James Lange Theory. Teori James Lange emosi berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu, dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Setelah interpretasi dari rangsangan terjadi, seseorang mengalami emosi. Jika seseorang tidak menyadari atau tidak memikirkan rangsangan, maka dia tidak mengalami emosi yang didasarkan pada rangsangan tersebut. Contohnya, seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan dia mendengar sesuatu. Nah, ada suara jejak di belakangnya dan dia mulai gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dan napasnya semakin dalam. Dia melihat perubahan fisiologis dan menafsirkannya yang menakutkan. Maka dia mengalami rasa takut. Teori James Lange dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu peristiwa, lalu menimbulkan gejala fisik, dan lalu penafsiran emosi. Nah, yang kedua ada teori Merriam-Webster.
Teori Marienbad berpendapat bahwa seseorang mengalami rangsangan fisiologis dan emosional pada saat yang sama, tetapi tidak melibatkan peran pikiran atau perilaku lahiriah. Jadi dari peristiwa fisik, jadi peristiwa, terus gejala fisik, lalu ke emosi. Nah, yang ketiga ada teori Schachter-Singer. Menurut teori ini, suatu peristiwa pertama menyebabkan rangsangan fisiologis. Nah, kemudian seorang harus mengidentifikasi alasan untuk stimulus ini dan kemudian dia mendapat pengalaman yang disebut emosi. Nah, teori Schachter-Singer dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu peristiwa, lalu menimbulkan gejala fisik, alasan, dan terakhir terjadi emosi. Yang keempat ada teori Lazarus. Teori Lazarus menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Dengan kata lain, seseorang harus terlebih dahulu berpikir tentang situasi sebelum dia mengalami emosi. Nah, teori Schachter-Singer dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama itu peristiwa, lalu menimbulkan gejala fisik. Peristiwa, pikiran, emosi menimbulkan gejala fisik. Dan yang terakhir yaitu teori facial feedback atau umpan wajah. Teori umpan balik wajah, emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah seseorang. Contohnya, seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di belakangnya. Anda dan matanya melebar, menggerakkan giginya dan otaknya menafsirkan perubahan tersebut sebagai ekspresi wajah ketakutan. Oleh karena itu, dia mengalami emosi takut. Teori facial feedback dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu peristiwa, lalu ada perubahan wajah, lalu emosi. Next. Nah, selanjutnya itu mengenai bentuk-bentuk emosi. Menurut Daniel Goleman, mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amarah. Di dalamnya tuh meliputi brutal, mengamuk, benci, marah, jengkel, kesal, terganggu, dan lain-lain. Lalu ada kesedihan. Di dalamnya itu meliputi pedih, sedih, muram, suram, dan lain-lain. Lalu ada rasa takut. Di dalamnya itu meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut, waspada, tidak tenang. Lalu ada kenikmatan. Di dalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, riang, senang, terhibur, bangga. Lalu yang kelima ada cinta. Di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, kasih sayang. Lalu karena ada di dalamnya itu meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. Lalu jengkel. Nah, di dalam jengkel ini meliputi rasa hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan rasa ingin mau muntah. Yang terakhir yaitu malu. Malu ini di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, aib, dan hati hancur. Next. Karakteristik emosi. Menurut ciri-ciri emosi adalah yang pertama, lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya. Yang kedua, bersifat fluktuatif, yang artinya tidak tetap. Yang ketiga, yaitu banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Next. Emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan atau psikis. Yang pertama, emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Lalu emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan kejiwaan. Termasuk emosi ini diantaranya adalah yang pertama ada perasaan intelektual, yaitu yang mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Yang kedua, perasaan sosial, yaitu perasaan yang berhubungan dengan orang lain, baik bersifat perorangan maupun kelompok.
Lalu yang ketiga ada perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika moral. Yang keempat yaitu perasaan keindahan, yaitu perasaan yang terkait dengan keindahan dari sesuatu. Yang terakhir yaitu perasaan ketuhanan. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi fitrah untuk mengenal Tuhannya. Dengan kata lain, manusia dikaruniai insting religius. Karena memiliki fitrah ini, kemudian manusia dijuluki sebagai Homo divinans dan Homo religius, yaitu sebagai makhluk yang beragama. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Adila telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya, pembahasan materi akan dilanjutkan oleh Eva. Kepada Eva, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bimbingan emosi pada anak dan remaja. Perkembangan emosi anak dan remaja harus dibimbing dengan baik oleh orang tua maupun guru, sebab kecerdasan emosional akan mempengaruhi kesuksesan anak dalam kehidupan berikutnya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam bimbingan perkembangan emosi anak. Yang pertama, ajarkanlah anak bahwa bangga diri adalah sikap yang baik untuk membangun rasa percaya diri, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, ajarkanlah kepada anak bahwa marah merupakan kekuatan yang harus ada pada diri manusia, terutama perasaan marah ketika melihat orang lain melakukan maksiat. Tetapi seorang tidak boleh marah berlebihan. Yang ketiga, ajarkan kepada anak bahwa cinta merupakan emosi yang paling baik dalam diri manusia. Yang keempat, ajarkanlah anak untuk mengelola rasa bencinya dengan baik. Yang kelima, anak untuk mengolah rasa cemburunya dengan baik. Dan yang keenam, ajarkan anak untuk menghindari sombong. Selanjutnya, ada perkembangan emosi. Pengertian perkembangan emosi menurut Suyadi itu luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan Umar menjelaskan bahwa perkembangan emosi adalah proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan self-comforting behavior atau merasa nyaman. Selanjutnya, menurut Elizabeth B. Hurlop, menjelaskan bahwa kemampuan anak untuk bereaksi secara emosional sudah ada semenjak bayi baru dilahirkan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada anak ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, lebih stabil tetapi mudah gelisah, gugup, dan kadang-kadang merasa putus asa. Yang kedua, pada permulaan anak merasa khawatir, belum bisa lama-kelamaan lebih yakin akan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kurang sabar terhadap diri sendiri. Yang keempat, membesar-besarkan persoalan. Dan yang dapat merasakan perasaan teman lain juga merasakan perasaan orang tua. Selanjutnya, ada berbagai kondisi emosional, yaitu diantaranya cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan dan permusuhan, ketakutan dan kecemasan. Yang pertama cinta atau kasih sayang, yaitu faktor penting dalam kehidupan masa anak-anak dan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Tampaknya, tidak ada manusia yang bisa hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting, walaupun kebutuhan perasaan itu disembunyikan secara rapi. Para remaja yang berontak secara terang-terangan, nakal, dan mempunyai sikap besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari.
Selanjutnya gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Dan para anak dan remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan oleh yang dicintainya. Selanjutnya kemarahan dan permusuhan. Menjadi saat mencapai remaja, anak telah melalui banyak fase dalam perkembangan emosional, antara lain dalam kaitan dengan kekuatan marah dan cara menyatakan kemarahan itu. Kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan timbulnya rasa marah kurang lebih sama, tapi ada beberapa perubahan sehubungan dengan pertambahannya umur dan kondisi-kondisi tertentu timbulkan rasa marah atau meningkatnya penguasaan kembali emosional. Banyaknya hambatan yang menyebabkan anak kehilangan kendali rasa marah sedikit berpengaruh terhadap kehidupan emosional anak. Tetapi rasa marah tersebut akan berlanjut kemunculannya apabila minat-minatnya, rencana-rencananya, dan tindakan-tindakannya dirintik. Selanjutnya ketakutan dan kecemasan. Semua anak menjelang remaja sedikit banyak takut terhadap waktu. Beberapa di antara mereka merasa takut kejadian-kejadian bila mereka dalam bahaya. Beberapa anak mengalami rasa takut sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Anak usia sekolah, khususnya pada kelas akhir, mereka sudah mulai memasuki emosi remaja, seringkali berusaha untuk mengatasi ketakutan yang timbul dari persoalan-persoalan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang menerjunkan dirinya tanpa rasa takut. Satu-satunya cara untuk menghindarkan diri dari rasa takut adalah terhadap rasa takut, seperti merasa sangat takut sehingga ia tidak berani mencapai apa yang ada sekarang atau masa depan yang tidak menentu. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Eva. Selanjutnya pembahasan materi akan dibawakan oleh Ajeng. Kepada Ajeng saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah mengenai aspek emosi. Ekman dan Vincent dalam Logito berpendapat bahwa terdapat 3 macam aturan penggambaran emosi yang terdiri atas masking, modulation, dan simulation. Yang pertama, masking atau menutupi adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Emosi yang dialaminya tidak tercetus keluar melalui ekspresi kejasmaniannya. Misalnya, seorang siswa marah karena sikap teman sebangkunya yang meremehkan pekerjaan rumahnya. Kemarahan tersebut diredam atau ditutupi sehingga tidak ada gejala kejasmanian yang menyebabkan tampaknya rasa marah tersebut. Yang kedua, modulation atau modulasi. Di sini individu tidak meredam secara tuntas mengenai gejala kejasmaniannya, tetapi hanya mengurangi saja. Misalnya, karena siswa tersebut marah, ia hanya menggerutu, tapi kemarahannya tidak meledak-ledak. Yang ketiga, simulation atau simulasi. Individu tidak mengalami suatu emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala kejasmanian. Kemudian, ada tahapan perkembangan emosi. Perkembangan emosional dimulai pada usia dini, ketika anak masuk taman kanak-kanak dan prasekolah. Melalui interaksi mereka dengan orang lain, anak-anak mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Perkembangan emosional dan intelektual biasanya berjalan beriringan untuk membantu anak mengembangkan kemampuan sosialnya, karena interaksi antara anak-anak dan orang dewasa menciptakan kesehatan emosional. Lalu pada umur 2 tahun, anak mulai menguji dirinya sendiri dengan batas-batas terhadap perilaku mereka. Ini adalah standar anak-anak terhadap perilaku yang merupakan cara yang baik untuk memulai proses perkembangan emosional. Tidak semua perkembangan emosional dilakukan melalui interaksi, sebab kadang anak-anak harus dibiarkan untuk
menemukan emosinya sendiri dari waktu ke waktu. Pada usia 3 tahun, anak telah semakin terampil mengatur emosinya. Anak sudah mulai paham ketika orang tua mengajarkan bahwa tidak boleh membanding-bandingkan mainan ketika marah. Kemandirian memungkinkan mereka mampu mengatur emosinya, sehingga mereka mulai dapat menahan diri jika diingatkan orang tua atau pengasuhnya. Lalu pada usia 4-6 tahun, anak-anak juga telah mulai mampu mengerti orang lain. Kemudian pada usia 7-12 tahun, anak telah mampu melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Anak mulai mampu menunjukkan sikap yang pantas dalam ekspresi emosinya. Mereka telah lebih mampu menyembunyikan emosi-emosi yang dianggap melanggar aturan sosial. Lalu, dari berikutnya yang akan dibahas adalah kematangan emosi. Dimulai dari pengertian kematangan. Menurut Chaplin, dalam Desmita mengartikan kematangan sebagai perkembangan proses mencapai kemasakan atau usia masak dan proses perkembangan yang dianggap berasal dari keturunan atau merupakan perilaku khusus spesies. Jadi, menurut Desmita, kematangan ini sebenarnya merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Kematangan tidak dapat dikategorikan sebagai faktor keturunan atau pembawaan, karena kematangan merupakan suatu sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh individu dalam bentuk dan masa tertentu. Ada juga, menurut Holida, menjelaskan kematangan dapat diartikan sebagai hasil akhir dari keselarasan antara fungsi-fungsi fisik dan psikis sebagai hasil perkembangan dan perkembangan. Kematangan sebagian merupakan proses biologis yang berhubungan dengan keadaan organisme, sebagian lagi merupakan hasil belajar yang didapat dari latihan-latihan dan pengalaman-pengalaman yang dapat dimanfaatkan, dan sebagian yang lain merupakan hasil dari kebudayaan ditentukan oleh standar dan nilai-nilai di mana individu itu tinggal. Cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Ajeng telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pembahasan materi akan dibawakan oleh saya. Selanjutnya ada tentang kematangan emosi. Pengertian kematangan emosi ini ada yang pertama ada menurut Chaplin. Menurutnya, kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional. Dan karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pola emosional yang pantas bagi anak-anak. Selanjutnya, menurut Hurlock, kematangan emosi dapat dikatakan sebagai suatu kondisi perasaan atau reaksi perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan, sehingga untuk mengambil suatu keputusan atau bertingkah laku didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah dari satu suasana hati ke dalam suasana hati yang lain. Boleh kembali. Menurut Cole, emosi yang matang memiliki sejumlah kemampuan utama yang harus dipenuhi, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan dan menerima emosi, menunjukkan kesetiaan, menghargai orang lain secara realitas, menilai harapan dan inspirasi, menunjukkan rasa empati terhadap orang lain, mengurangi pertimbangan-pertimbangan yang bersifat emosional, serta toleransi dan menghormati orang lain. Dan yang terakhir ada menurut Jung, ia memberikan pengertian bahwa kematangan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi merupakan suatu kondisi pencapaian tingkat kedewasaan dari perkembangan emosi pada diri individu yang ditandai oleh adanya kesanggupan mengendalikan perasaan dan
dan tidak dapat dikuasai perasaan dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mempertimbangkan perasaan orang lain. Selanjutnya ada karakteristik kematangan emosi. Menurut Hurlock, yang pertama itu adanya kontrol emosi dan terarah. Individu yang tidak meledakkan emosinya begitu saja, tetapi ia akan mampu mengontrol emosi dan ekspresi emosi yang disetujui secara sosial. Dengan kata lain, menunjukkan perilaku yang diterima secara sosial. Selanjutnya ada stabilitas emosi. Individu yang matang emosinya akan memberikan reaksi emosional yang stabil dan tidak berubah-ubah dari emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain seperti pada periode sebelumnya. Yang ketiga ada bersikap kritis terhadap situasi yang ada. Individu yang matang emosinya ketika dihadapkan dalam suatu masalah, mereka tidak akan bertindak tanpa ada pertimbangan lebih dulu. Dan yang keempat ada kemampuan penggunaan katarsis mental. Individu yang matang emosinya mempunyai kemampuan untuk menggunakan dan menyalurkan sumber-sumber emosi yang tidak timbul. Dijelaskan pula dalam Gusti, kriteria kematangan emosional, kriteria kematangan emosi itu yang pertama ada kemampuan untuk beradaptasi dengan realitas. Kemampuan yang berorientasi pada diri individu tanpa membentuk mekanisme pertahanan diri ketika konflik-konflik yang muncul mulai dirasakan mengganggu perilakunya. Orang yang masak secara emosional melihat suatu akar permasalahan berdasarkan fakta dan kenyataan di lapangan, dan tidak menyalahkan orang lain atau hal-hal yang bersangkutan sebagai salah satu penghambat. Ia dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan selalu dapat berpikir positif terhadap masalah yang dihadapinya. Yang kedua ada kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Perubahan mendadak kadang membuat seseorang menutup diri, menjaga jarak, atau bahkan menghindari hal-hal yang ada di lingkungan barunya. Kematangan emosi menandakan bahwa seseorang dapat dengan cepat beradaptasi dengan hal-hal baru tanpa menjadikannya sebagai tekanan. Kemampuan ini dapat tumbuh sebagai bentuk adaptasinya dengan lingkungan baru, dan sengaja diciptakan untuk mengurangi stres yang dapat berkembang dalam dirinya. Yang ketiga, dapat mengontrol gejala emosi yang mengarah pada munculnya kecemasan. Munculnya kepanikan berawal dari terkumpulnya simptom-simptom yang memberikan radar akan adanya bahaya dari luar. Penumpukan kadar rasa cemas yang berlebihan dapat memunculkan kepanikan yang luar biasa. Orang yang mempunyai kematangan emosi dapat mengontrol gejala-gejala tersebut sebelum muncul kecemasan pada dirinya. Yang keempat, kemampuan untuk menemukan kedamaian jiwa dari memberi dibandingkan dengan menerima. Semakin sehat tingkat kematangan emosi seseorang, individu tersebut dapat menangkap suatu keindahan dari memberi, ketulusan dalam membantu orang, membantu fakir miskin, keterlibatan dalam masalah sosial, keinginan membantu orang lain, dan sebagainya. Yang kelima, ada konsisten terhadap prinsip dan keinginan untuk menolong orang lain. Orang yang matang secara emosional adalah orang-orang yang telah menemukan suatu prinsip yang kuat dalam hidupnya. Ia menghargai prinsip orang lain dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Ia selalu menepati janjinya dan selalu bertanggung jawab dengan apa yang telah ia ucapkan. Ia juga mempunyai keinginan untuk menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Yang keenam, dapat meredam insting negatif menjadi energi kreatif dan konstruktif. Kematangan emosi yang dimiliki oleh individu akan dapat mengontrol perilaku-perilaku impulsif yang dapat merusak energi yang dimiliki oleh tubuh. Setiap individu dapat melakukan hal-hal yang bersifat positif daripada sekedar memenuhi nafsu yang dapat merusak diri. Ia mempunyai waktu yang lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna untuk dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk mencintai. Cinta merupakan energi seseorang untuk bertahan dan menjadikannya lebih bergairah dalam menjalani hidup. Tidak hanya cinta sesama manusia, pengalaman spiritual mencintai Tuhan pun merupakan keindahan bagi mereka yang merasakan kedekatan dengan Ilahi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Yang pertama ada usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang, dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Yang kedua ada perubahan fisik dan kelenjar. Perubahan fisik dan kelenjar pada diri individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi.
sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Yang ketiga ada pola asuh orang tua. Pengalamannya berinteraksi dalam keluarga akan menentukan pula pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang permanen dalam kehidupan anak. Yang selanjutnya ada lingkungan. Kebebasan dan kontrol yang mutlak atau ketat dapat menjadi penghalang dalam pencapaian kematangan emosi seseorang. Lingkungan di sekitar kehidupan seseorang yang mendukung perkembangan fisik dan mental memungkinkan kematangan emosi dapat tercapai. Dan yang terakhir ada jenis kelamin. Laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaskulinan terhadap dirinya, sehingga cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan laki-laki cenderung memiliki tidak matangnya emosi jika dibandingkan dengan perempuan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai analisis konsep dan profil perkembangan emosi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya, Nabila Isri Amila Miranti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.